Gabung bersama kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, kami masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di telepon interaktif di 021391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Nengsi Limbong yang merupakan Research Analyst Pacific Capital Investment. Kita akan langsung sapa saja. Ibu Ningsi, selamat sore. Apa kabar, Bu? Selamat sore Pak David, kabar baik. Terima kasih Bu Ningsi sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di awal pekan, secara teknikal pergerakan indeks harga saham gabungan hari ini cukup menarik. Dibuka di zona hijau, sempat menyentuh ke level tertinggi di 7.069, kemudian lebih cenderung tertekan. Dan tadi juga sempat meninggalkan level 7 ribuan, dan akhirnya di penutupan sesi kedua tampaknya ditarik kembali ke level 7 ribuan dan kembali ditutup di zona hijau meskipun penguatan hanya tipis saja. Apa yang bisa kita cermati dari sisi teknikal pergerakan indeks harga saham gabungan atau volatilitas yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini? Oke, kalau kita lihat sebenarnya tadi pagi terkoreksi disebabkan oleh aksi profit taking ya Pak. Mengingat bahwa IHSG 2 pekan terakhir mengalami rally atau penguatan yang cukup signifikan. Jika kita bandingkan dengan closing di 13 Mei, IHSG telah menguat sekitar 6,6%. Jadi tadi pagi sempat terjadi aksi profit taking, namun kembali menguat di sesi kedua ini, mengindikasikan bahwa IHSG masih akan melanjutkan rally dari 2 pekan terakhir disebabkan oleh sentimen positif baik di domestik dan juga di bursa global. Baik, untuk esok hari bagaimana Anda melihat peluang dari indeks harga saham gabungan dengan kembali ditutup di zona hijau di penutupan sesi kedua hari ini? Penguatan masih terus berlanjut Oke, atau kalau support dan saya resisten lihat apa yang mungkin bisa diperhatikan? ya, kalau saya lihat sih penguatan masih akan terus berlanjut ya. Kita lihat dari volatilitas hari ini dan juga optimisme investor asing yang masih terus masuk ke pasar keuangan domestik khususnya pasar saham. Meskipun hari ini net buy-nya cukup tipis, adapun level support yang perlu untuk diperhatikan ada di level 6.900, tapi kita percaya bahwa IHSG masih akan berada di level psikologis di level 7.000. Tadi Anda katakan cukup banyak beberapa sentimen positif yang berkembang di hari ini. Dari sisi topik juga tadi sudah kita sampaikan pembagian dividen emiten BUMN masih menjadi pendorong tidak atau eee, Ya, masih masanya menjadi sudah pendorong berlanjut? ya Pak. Kalau kita lihat dari dividen yield, beberapa emiten BUMN sebenarnya cukup menarik seperti PTBA sekitar 15,6%, Pegas hampir sekitar 7%. Jadi menciptakan psikologis investor untuk kembali mengoleksi saham-saham dengan dividen yield yang tinggi. Namun kalau kita lihat dari bursa global, di pekan kemarin ada hasil rapat Fed dan juga penguatan Wall Street yang cukup signifikan juga menjadi sentimen positif yang mempengaruhi pergerakan IHSG pada hari ini. Tadi juga disampaikan Ibu Ningsih, memanfaatkan momentum pembagian dividen ini juga cukup menarik dan waspadai dari sisi dividen trap-nya. Beberapa emiten BUMN yang sudah lewat kumdatnya bahkan koreksinya juga cukup dalam meskipun beberapa hari ini kembali mengalami penguatan. Bagaimana Anda melihat strategi dalam trading dengan memanfaatkan pembagian dividen ini? Ya, manfaatkan saja sebelum kumdet untuk melakukan trading secara harian dan menghindari pembelian saham dengan dividen yield yang cukup tinggi sebelum kumdet karena biasanya setelah kumdet atau di ex-date harga saham dengan dividen yang menarik biasanya mengalami penurunan yang signifikan akibat realisasi profit taking dari capital gain dan juga dividen. Baik, ada juga yang menarik Ibu Ningsih, beberapa hari sebelum rilis kinerja keuangannya, padahal ini mungkin sudah diprediksi oleh para investor, saham tersebut juga sudah naik signifikan. Nah, ketika rilis, saham tersebut juga mengalami profit taking. Tidak hanya dividen trap, tapi juga momentum rilis dari kinerja juga harus menjadi sorotan atau seperti apa dari pandangan Anda? Sebenarnya momentum untuk rilis kinerja itu sangat berpengaruh ya, cuman menurut saya eee, momentum dividen yield ini jauh lebih berpengaruh signifikan terhadap pergerakan atau volatilitas harga saham itu, Dibandingkan dengan kumdet. dibandingkan dengan realisasi laporan keuangan, Baik, rilisnya laporan keuangan. ya, dari pandangan Anda strateginya seperti apa dengan memanfaatkan rilis dari
kinerja keuangan ini ataupun rilis dari rencana pembagian dividen tersebut? Mmm, Sebenarnya untuk, emiten dengan dividen yang cukup menarik seperti contohnya adalah PTBA, ITMG, biasanya investor mengoleksinya jauh sebelum pengumuman dividen. Jadi kita melihat secara historikal biasanya kapan mereka akan melakukan dividen, biasanya kan mereka membagi dividen di bulan Mei atau April, investor biasanya membeli di bulan, Maret ataupun Februari dengan anggapan akan adanya kenaikan, harga saham tersebut akibat dividen yield yang menarik sehingga mereka mampu untuk maksud saya merealisasikan keuntungan jauh lebih baik jika dibandingkan membeli saham tersebut setelah pengumuman dividen. Oke. Dari beberapa emiten BUMN yang cukup marak ataupun yang masih, segar di ingatan kita ini, emiten-emiten BUMN yang ada di, pertambangan begitu tadi pun juga sempat Anda singgung. Bagaimana, rekomendasi Anda untuk emiten-emiten BUMN yang, ada di sektor pertambangan ini? Masih menarik tidak untuk diperhatikan terutama di perdagangan di sepanjang pekan ini, Bu? Oke, seperti yang kita ketahui ada 3 ya pertambangan pemerintah yang akan melakukan dividen pada tanggal 3 Juni. Ada Antam, TINS, dan PTBA. Yang paling menarik menurut saya sebenarnya adalah PTBA dengan dividen yield-nya hampir sekitar 15,6%, sehingga mengakibatkan lonjakan harga yang cukup signifikan tepatnya pada hari Rabu kemarin. Dengan dividen yield yang menarik ini sebenarnya volatilitas harganya juga cukup sangat ekstrim ya. Jadi jikalau ingin untuk memanfaatkan momentum ini boleh melakukan trading harian dengan menetapkan target secara daily. Oke, hari ini PTBA ditutup di level 4430, menguat di 0,23%. Support dan resistennya, baik untuk jangka pendek dan jangka menengah, Ibu Ningsih. Untuk PTBA, untuk resisten terdekat itu ada di level 4.520. Sementara untuk support terdekat itu ada di level sekitar 4.300. Oke, hari ini sempat menyentuh ke level tertingginya di 4540, Ya benar. Tadi pagi sempat mengalami kenaikan. melewati dari resisten terdekat dari yang Anda proyeksikan? Iya, tepat sekali. Oke, bagaimana dengan TINS, Ibu? Untuk TINS, Ya, hari ini ditutup di 1810, menguat di 2,26% untuk TINS. ya untuk resisten terdekatnya itu ada di level 1.900, sementara untuk support terdekatnya itu ada di level 1.770. Level entry yang direkomendasikan ketika ingin masuk ke saham TINS. Oke, untuk TINS sebenarnya menurut saya lebih menarik jika masuknya setelah ex-date ya, karena Oke. biasanya menjelang cum-date memang mengalami kenaikan, namun setelah ex-date biasanya akan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Jadi sebenarnya untuk mau masuk TINS di harga level penutupan sekarang cukup menarik, tapi untuk trading sebelum cum-date itu sendiri. Untuk Oke. investasi tunggu setelah ex-date. Baik, investasi juga direkomendasikan TINS. Apa pertimbangannya secara fundamental, Ibu Ya, Ningsih? secara fundamental sebenarnya TINS ini cukup menarik ya dari harga timah yang harganya secara eksponensial 3 tahun terakhir mengalami lonjakan. Jadi dengan adanya kenaikan harga timah ini pasti akan mempengaruhi kinerja TINS itu sendiri. Oke, dan diharapkan di tahun depan ini dividen juga masih dividen jumbo yang dibagikan Ya, seiring dengan kinerja mereka yang dinilai masih terjaga dengan kenaikan harga komoditas. Kita ya beralih ke benar. Antam. Ditutup di 3,64%, penguatan di 2560 ini. Analisis Anda untuk Antam? Ya, untuk Antam penguatannya hari ini masih disebabkan oleh sentimen dividen menurut saya dan juga kenaikan harga nikel pada Jumat kemarin, di mana harga nikel secara harian di Jumat kemarin tercatat menguat sekitar 4%. Jadi dengan adanya kenaikan harga nikel ini dan juga adanya sentimen dividen ini mengakibatkan harga saham Antam, maksud saya, hari ini mengalami kenaikan. Target terdekat untuk Antam, Ibu Ningsih? Ya, untuk Antam, resisten terdekatnya itu ada di level 2.670, sementara untuk support terdekat di level 2.470. Baik, tidak terlalu jauh dari level penutupan hari ini, 2560 menguat di 3,64%,
Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Ibu Ningsih, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan. Kita juga akan lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk, nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Ya, pemirsa, masih di IDX Season Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di telepon interaktif dan juga ada WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bu Ningsih Limbong untuk perdagangan esok hari, dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dari sektor yang berbeda. Dari properti ada CTRA direkomendasikan buy, supportnya di 970, resistennya di 1070. Dari farmasi KLBF, supportnya di 1585, resistennya di 1665. Kemudian dari infrastruktur telekomunikasi ada Tower 930, resistennya ada di 1030. Sementara ERA, supportnya di 500, resistennya ada di 545. Ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. CTRA, KLBF, Tower, kemudian juga ada ERA. Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Ningsih Limbong, Research Analyst Pacific Capital Investment. Ibu Ningsih, kita lanjutkan kembali 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Ini berasal dari sektor yang berbeda. Rekomendasi secara fundamental masih ada kaitannya dengan rencana pembagian dividen ini, Bu Ningsih? Secara overall semuanya secara fundamental kinerja di kuartal pertama 2022 dan juga full year 2021 outperform, sehingga memberikan optimisme untuk mengoleksi saham-saham tersebut. Baik, tadi sudah disampaikan dari sisi support dan resistennya, tampaknya tidak terlalu lebar ini, Bu. CTRA 970, 1070, KLBF 1585, 1665, dan Tower 930 hingga 1030, sementara ERA di 500 sampai dengan 545. Apakah memang pakemnya ini lebih ke arah untuk jangka pendek sehingga range-nya juga tidak terlihat terlalu lebar, Ibu Ningsih? Ya, ini untuk jangka pendek. Baik, kita akan coba bahas CTRA terlebih dahulu. Analisis Anda direkomendasikan buy untuk CTRA. Untuk CTRA, kita tahu di 2021 kinerjanya cukup outperform dan di 2022 kinerjanya juga masih melanjutkan kenaikan di 2021, di mana baik top line dan juga bottom line-nya mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, yakni double digit. Dan yang menarik dari CTRA ini adalah township-nya tersebar di berbagai wilayah di Indonesia dan merupakan emiten dengan land bank terbesar, serta seperti yang kita ketahui bersama, CTRA lebih banyak menawarkan produk dengan produk properti perumahan. Sebagaimana yang kita ketahui, rumah merupakan kebutuhan pokok dan masih tingginya permintaan rumah khususnya dari end users di tengah realisasi perpanjangan insentif DP dan juga PPN. Secara teknikal untuk CTRA, support dan resistennya? Ya, untuk CTRA supportnya di level 970, sementara resistennya ada di level 1070. Ini untuk trading dalam jangka pendek. Oke, resistennya tadi di 1070? Iya, benar. Ya, penutupan hari ini di 1015, menguat di 1,00% ini. Masih berlaku target resisten tersebut dengan posisi penutupan di sesi kedua hari ini? Ya, masih berlaku. Oke, karena CTRA secara teknikal pattern-nya masih sideways. Jadi kalau dia mampu untuk menembus level 1070 itu ada potensi CTRA mampu ke level 1140. Baik, kita beralih ke saham pilihan kedua, ada KLBF dari farmasi 1585, resistennya ada di 1665. Seiring melandainya COVID-19, tampaknya saham-saham farmasi kurang direkomendasikan oleh beberapa analis sebelumnya, tapi Anda lebih merekomendasikan untuk KLBF. Ya, untuk KLBF karena di tengah COVID-19 sebenarnya adanya pergeseran konsumsi masyarakat, yakni lebih aware terhadap produk kesehatan, khususnya untuk produk non-preventif, herbal, dan juga nutrisi. Seperti yang kita ketahui bersama, KLBF kan produknya lebih banyak ke hal-hal seperti itu, sehingga kinerja KLB kita lihat di 2022 ini juga masih akan cenderung outperform. Di kuartal pertama 2022, pendapatan KLB tumbuh 16,6%, sementara laba bersihnya tumbuh 16,5%, dan kita lihat di tahun ini kinerja KLB juga masih cenderung cukup signifikan ya dibandingkan dengan emiten lainnya. Dan yang terbaru KLB juga
memperluas pangsa pasar mereka, maksud saya ke Filipina dengan melakukan joint ventures dengan salah satu perusahaan distributor consumer goods di Filipina. Baik, meskipun pandemi melandai, namun KLPF masih bisa mendapatkan dari beberapa sektor dengan memanfaatkan momentum adanya pandemi dan juga ekspansi yang dilakukan. Kemudian juga ada Tower dan Era. Secara teknikal, rekomendasinya buy, Ibu Ningsih. Ya, untuk Tower, di Jumat kemarin dia mencatatkan bullish and folding ya secara teknikal, dan kita melihat ada potensi untuk Tower mengalami penguatan ke level 1030. 1030. Iya, Target sampai dengan akhir pekan ini? iya benar, sampai akhir pekan ini. Itu untuk jangka pendek. Baik, kita beralih ke saham pilihan terakhir, ada Era. Anda juga rekomendasikan buy? Ya benar. Kalau Era sebenarnya kita lihat dia masih sideways ya dalam beberapa bulan terakhir. Namun kita lihat kinerja Era di 2022 ini masih akan cenderung mengalami kenaikan di tengah tingginya permintaan gadget, khususnya untuk dari middle to high income class untuk produk brand handphone atau gadget brand ternama. Resisten ada di 545, penutupan hari ini ada di 520. Artinya range-nya tidak terlalu lebar juga ini, Bu Ningsih? Ya, jika 545 berhasil tembus, maka akan ada potensi ke 560, dan 560 tembus, maka akan ada potensi ke level 610. Oke, beberapa skenario dari pergerakan Era dengan target di resistennya di 545, penutupan hari ini 520. Kemudian akan menyentuh ke level di yang lebih tinggi lagi. Pak, saham pilihan yang direkomendasikan ada CTRA, KLBF, Tower, kemudian juga ada Era. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Ibu Ningsih, kebetulan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak pertanyaan masuk. Kita akan coba ulas ini satu persatu. Saya akan ke Bapak Susilo yang ada di Blitar terlebih dahulu ini. Tadi pun emiten ini juga sempat kita bahas ini dari pertambangan batubara. Ada PTBA membagikan dividen jumbo bagi yang sudah punya, bagaimana cara mengantisipasi dividen trap. Tadi pun juga sempat kita singgung Ibu Ningsih. Tapi bisa direview singkat strategi mengantisipasi dividen trap dari PTBA ini? Ya, oke. Untuk PTBA sebenarnya jikalau potensi keuntungan kita dari capital gain sudah melebihi dari dividen yield itu sendiri, maka sebaiknya kita bisa untuk realisasi profit. Baik, dari sisi strategi teknikalnya, support dan resistennya seperti apa? Tadi yang telah saya katakan, resisten terdekat itu ada di level 4.520, Ya. sementara untuk support terdekatnya ada di level 4.300. Jika level 4.520 atau 4.540 ini mampu untuk ditembus, maka akan masih melanjutkan kenaikan. Namun seperti yang kita ketahui, resiko untuk membeli saham PTBA ini cukup tinggi ya, mengingat kum dividennya tanggal 3 Juni 2022. Artinya tinggal beberapa hari perdagangan ke depan begitu. Kemudian ada Bapak Andre di Cibubur, ini masih dari pertambangan batubara. Untuk Harum, ambil posisi di 9.900 sampai bulan Juni bagaimana? Bulan Juli akan stock split untuk jangka pendek sampai bulan Juni, bagaimana untuk Harum? Ambil posisi di 9.900, kemudian di Juli nanti juga akan melakukan stock split. Analisisnya untuk Harum, Ibu Ningsih. Ya, Harum kalau kita lihat secara teknikal, dia sempat membentuk low di 9.850, kemudian sehingga saat ini berhasil untuk uptrend. Kita melihat masih ada potensi kenaikan untuk saham Harum di tengah laporan keuangannya juga yang baru rilis, dan kita melihat adanya juga positif sentimen dari kenaikan harga komoditas yang saat ini masih cenderung melanjutkan kenaikan dari beberapa bulan terakhir. Ambil posisi di 9.900 sudah profit sebenarnya untuk memaksimalkan profit yang ada. Kemudian juga rencana melakukan stock split ini. Bagaimana Anda melihat, apakah di hold saja di posisi saat ini atau sudah direkomendasikan untuk profit taking sebagian? Kalau saya sih merekomendasikan untuk hold saja ya.
Di hold dampak dari saja? kenaikan harga komoditas itu akan berpengaruh secara Oke, fundamental terhadap kinerja Harum itu sendiri dan otomatis akan mengakibatkan kenaikan harga Harum dan ya. jika terjadi stock split akan meningkatkan likuiditas saham tersebut sehingga kemungkinan besar biasanya setelah stock split harganya mengalami kenaikan. Jadi memanfaatkan Oke. aksi korporasi saja. Baik Pak Andre di Cibubur untuk Harum dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Ibu Ningsih menarik, kita masih punya satu segmen lagi, masih banyak pertanyaan. Nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan kita masih berbincang bersama dengan Ibu Ningsih Limbong, Research Analyst Pacific Capital Investment. Kita akan langsung lanjutkan kembali Ibu Ningsih. Selanjutnya saya akan coba sapa ini Bapak Bagus dari Bekasi menanyakan saham MTEL ini. Mitratel sudah punya di 670 kira-kira apakah akan kembali lagi di harga rata-rata 700-an ini? Analisis Anda untuk MTEL. Ya, sebenarnya untuk emiten menara secara fundamental biasanya mereka kontraknya bersifat jangka panjang, yakni sekitar 10 tahun. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kinerja MTEL in the long term masih akan cukup outperform. Namun kita lihat sebenarnya jika dibandingkan dengan emiten menara lainnya, rasio kolokasi MTEL ini cukup rendah jika kita bandingkan dengan Tebik ataupun Tower. Jadi saat ini saya rasa sebenarnya secara teknikal si perusahaan atau emiten MTEL ini masih akan bergerak konsolidasi di level sekitar 740 hingga 665. Oke, ambil posisi di 670, profitnya masih tipis ini. Masih direkomendasikan hold Ibu? Di hold saja karena sebenarnya Oke, secara fundamental kinerja perusahaannya juga cukup menarik. baik. Selanjutnya saya akan coba sapa, ada Goto dari Pacitan ini menanyakan saham Saratoga SRTG. Kira-kira apakah sudah bisa buy atau menunggu? Kalaupun buy, entry level yang direkomendasikan ini untuk jangka sampai dengan bulan Juni akhir. Analisis Anda untuk Saratoga. Kayak untuk Saratoga, entry buy-nya di level 3.300, itu sebenarnya adalah resisten terdekat, tapi kita melihat jika dia mampu untuk menembus resisten ini, maka akan ada kemungkinan untuk si Saratoganya mampu untuk mencatatkan uptrend ke level terdekat itu resistennya ada di level 3.710 dan resisten selanjutnya ada di level 3.970. Kalau mau masuk di level berapa direkomendasikan Ibu Ningsih? Di 32 penutupan 3.300. hari ini? Enggak, di 3.300. Di 3.300. Penutupan hari ini masih di 3.200. Artinya tunggu penguatan atau menembus ke level 3.300-an terlebih dahulu. Iya, benar. Oke. Itu resisten terdekat, jadi jika resistennya mampu untuk ditembus, maka resisten tersebut akan menjadi support dari saham SRTG. Baik, ada Goto dari Pacitan. Penutupan hari ini masih di 3.200 menguat di 2,56%. Level yang direkomendasikan untuk masuk ketika Saratoga melanjutkan penguatan dan menembus ke level 3.300 dan ada peluang ke 3.710. Selanjutnya saya akan coba bahas ini tanpa menyebutkan nama dan lokasi. Lagi-lagi dari pertambangan batubara, ada Indi. Sudah ambil posisi di 2.600. Bagaimana peluangnya untuk perdagangan esok hari? Ya, oke. Indi cenderung merah ya sejak minggu kemarin setelah mengumumkan kinerja laporan keuangan yang cukup baik. Namun kita melihat sebenarnya untuk kinerja Indi di 2022 ini masih akan cukup menarik disebabkan oleh kenaikan harga komoditas dan juga diversifikasi bisnis Indi itu sendiri. Untuk resisten terdekat Indi ada di level 2.950, sementara untuk support terdekat itu ada di level 2.680. Oke, ambil posisi di 2.600. Di hold saja? Hold saja, ya. Oke. Selanjutnya saya akan coba sapa, ada Bapak Yahya, ini tidak menyebutkan lokasinya. Bagaimana prospek jangka pendek untuk MTEK, EMTK? Untuk MTEK? Ya, untuk EMTK di akhir April sampai awal Mei kemarin mengalami penurunan yang cukup signifikan ya. Dia mengalami downtrend, mengalami sell off, dan kita lihat EMTK masih akan cenderung konsolidasi di level sekitar 1.830 hingga 2.040. Jika mampu untuk menembus level 2.040 akan ke level sekitar 2.080
dan juga ke level 2.200 menutup gap yang terjadi akibat ARB. Oke, selanjutnya ada Bapak Yusuf dari Makassar. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mohon ulas secara teknikal untuk saham Adaro sudah ambil posisi di 3.110. Oke, untuk Adaro kalau kita lihat dari pertengahan April kemarin cenderung bergerak sideways ya, di mana range pergerakannya itu ada di level sekitar 3.460 hingga di level 3.000. Jadi jika Adro mampu untuk menembus level 3.460, maka akan ada kemungkinan untuk Adro mencatatkan uptrend atau kenaikan lagi. Namun jika harga saham Adro menembus level 3.000, maka akan downtrend dalam jangka waktu mendatang. Level support yang diperhatikan level 3.000 begitu, penutupan hari ini di 3.060. Ketika sudah ambil posisi di 3.110, direkomendasikan hold sambil mewaspadai level support yang Anda rekomendasikan tadi? Iya, di hold saja sambil memperhatikan support terdekat, support kuat di level 3.000. Baik, selanjutnya saya akan coba bahas pertanyaan ini yang masih ada di WhatsApp interaktif kami. Kita akan coba sapa, ada Ibu Jenny dari Jakarta. Untuk Harum tadi pun juga sempat kita bahas ya, tapi sudah punya harga di 12.900 ini, mau cut loss atau di hold saja ini? Oh, di 12.900 ya? Ya. Sekarang penutupannya di 11.450. Artinya jadi nyangkut, kalau Ibu. kita lihat dia mampu untuk menembus level 11.925 Ya. atau sekitar 12.000, ada potensi untuk Harum ini mampu untuk mencatatkan uptrend. Jadi level sekitar 12.000 itu patut untuk dicermati. Oke, di hold atau di averaging down atau rekomendasi seperti apa? Untuk averaging down, momentum yang tepat itu adalah melakukan average pada harga sekitar 10.900 atau 11.000. Baik. Selanjutnya dari Dani Bandung, terakhir Ibu Ningsih, singkat saja. Saham pendatang baru ada Asha, ASHA, Celacap Samudra Finishing Industry Tbk. Tampaknya ini emiten baru berapa hari di Bursa Efek Indonesia. Dalam jangka pendek dan menengah seperti apa peluangnya? Hari ini menguat signifikan 34,81% ini. Meskipun dari sisi chart ini tampaknya masih belum tergambar cukup jelas. Iya, Bu Ningsih. masih 2 hari ya, kalau saya tidak salah. Jadi sebenarnya kalau saham yang baru IPO itu biasanya ada anomali. Jadi kalau sudah punya tentukan range target, karena biasanya saham-saham yang baru IPO ini anomalinya cukup kuat dan juga volatilitasnya cukup kencang. Meskipun hari ini kenaikannya cukup signifikan begitu ya, dari profil resiko juga masih cukup tinggi begitu? Iya benar, tidak ada pattern yang untuk kita bisa lihat secara teknikal. Baik. Ada Dani dari Bandung, tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita Ibu Ningsih, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan semua kita bahas dan Anda rekomendasikan bisa menjadi referensi. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Ibu Ningsih, terima kasih, sehat selalu Bu. Terima kasih Pak David. Baik, terima kasih ada Ibu Ningsih Limbong, Research Analyst Pacific Capital Investment, dan perbincangan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di IDX dengan sesi closing untuk kali ini. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.